Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan terima kasih sudah membuka video ini dan selamat datang di channel Debat Seru TV, channel yang istiqomah menjawab subhat-subhat dan menangkis fitnahan-fitnahan dari oten-oten nakal. Pada video kali ini saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan seorang ibu Kristen yang bertandang di Komalnya Ica, di mana dia mempertanyakan mengenai kisah Nabi Ibrahim yang kata dia bahwa Nabi Ibrahim pernah musyrik menyembah bulan, bintang, matahari ya. Dan pertanyaan itu dia layangkan kepada Ustadz Alif ya. Nah, di sini saya juga ingin ikut saran memberi jawaban, namun sebelumnya kita simak dulu dialog antara Ibu Hilal yang Kristen dengan Ustadz Alif. Fadol min fadlik. Jadi menyembah Allah SBT ya Bang? Menyembah Allah yang maha suci dan maha tinggi. Tapi kan kalau musyrik itu kan nggak diampunin kalau tidak menyembah Allah selain Allah SBT kan? Betul nggak Bang? Kalau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Itu apakah musyrik itu tidak diampuni? Ya, kalau dia masih hidup tersadar dan dia bertobat kembali ke jalan yang benar, diampuni. Allah hapus semua dosanya. Kalau dia tetap mati dalam kemusyrikan, maka dia tidak diampuni. Soalnya Ibrahim ini pernah musyrik gitu Bang, kalau aku baca di Quran. Pernah musyriknya gimana? Itu dia kan menyembah bulan, bintang, dan matahari Bang. Pencarian Tuhan. Al-An'am 76, 77, 78. Dalam hal pencarian Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya, dia melihat matahari, mungkin ini Tuhan sebelum ada wahyu itu kan. Oh ternyata bukan Tuhan. Melihat bulan, oh mungkin Tuhan itu seperti ini, ternyata bukan. Sampai dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan memang benar-benar dia menuhankan yang benar. Itu berarti ketika kisahnya itu orang, waktu dia itu Muslim, terus habis itu musyrik, terus tobat lagi, itu ceritanya ada di mana Bang? Kalau bisa tahu. Oke ya, saya jawab aja ya. Nah, si ibu barusan bertanya di mana kisahnya bahwa Nabi Ibrahim pernah Muslim dan tobat dan Muslim lagi. Tidak akan ada Bu, tidak akan ibu temukan di Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Ibrahim tobat. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik ya. Nah, ini yang saya mencoba jelaskan bahwa di kisah Al-An'am ayat 74 sampai 77 itu bukan pencarian Tuhan Nabi Ibrahim, bukan. Di situ bukannya di situ bukan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya. Jadi di situ bukan kondisi di mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, namun kondisi di mana Nabi Ibrahim sedang berdebat dengan ayah dan kaumnya ya. Seperti kita ketahui bahwa kaumnya Nabi Ibrahim adalah kaum yang menyembah benda-benda langit ya, termasuk bulan, bintang, dan matahari. Hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tawassul Al-Wasilah ya, di mana kata beliau bahwa asal penyembahan berhala itu dari umat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Umat Nabi Nuh ini menuhankan orang-orang saleh ya. Nah, kalau umat Nabi Ibrahim menuhankan benda-benda langit, bulan, bintang, dan matahari ya. Nah, pada saat surat Al-An'am itu mengabadikan kisah antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan juga kaumnya ya. Kita buka ya surat Al-An'am itu di ayat 74 ya. Ini kita mulai di ayat 74-nya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Itu di ayat 74 ya. Dan kemudian kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar termasuk orang-orang yang yakin ya. Dan terus ya, ini perdebatan perdebatan antara Ibrahim dan ayah dan kaumnya. Nah, di ayat 83 itu diverifikasi ya, bahwa memang Ibrahim itu berdebat gitu. Di ayat 83 ini kita buka langsung ya. Itulah keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya ya. Memang Allah
memberikan keterangan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ini memverifikasi bahwa memang ini terjadi dialog, berdebat antara Ibrahim, ayahnya, dan kaumnya. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki beberapa derajat, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan bertanya, oh bulan adalah Tuhanku, namun ketika bulan terbenam, oh ternyata bulan bukan Tuhanku. Langit Tuhanku, ternyata ketika langit hilang, langit bukan Tuhanku. Matahari Tuhanku, ternyata ketika terbenam, matahari bukan Tuhanku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan versi itu? Nabi Ibrahim dari kecil sudah tahu bahwa matahari pasti akan terbenam, bulan akan tenggelam, ya, begitupun bintang. Dia dari kecil sudah tahu. Jadi mustahil ketika dia mencari Tuhan, dia mengandaikan pada hal-hal yang dia sudah tahu dari kecil. Ya, setiap manusia dari kecil, ya, saya dari kecil sudah tahu bahwa matahari akan terbenam, bulan akan digantikan siang sehingga bulan hilang. Ya, jadi tidak mungkin saya mencari Tuhan, oh bulan ini bukan Tuhan saya, karena kalau pagi bulan udah nggak ada. Matahari bukan Tuhan saya, karena kalau senja sore bulan matahari terbenam. Nggak mungkin lah. Jadi nggak masuk akal gitu jika Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan cara seperti itu, ya kan? Nah, tujuan Nabi Ibrahim membuat penjelasan atau permisalan seperti itu adalah untuk umatnya, menunjukkan kebodohan umatnya karena menuhankan benda-benda langit yang tidak abadi, yang akan hilang hanya dengan waktu tertentu. Matahari akan hilang dari pagi sampai sore, sore akan hilang. Begitupun bulan, malam ketika ketemu pagi, bulan dan bintang akan hilang. Itulah Nabi Ibrahim ini orang yang memakai logika, ya kan? Begitupun ketika dia menghancurkan berhala-berhala, dia bilang yang menghancurkan berhala yang paling besar itu kan memberikan logika kepada kaumnya bahwa betapa bodohnya mereka. Nah, selain ayat 83 ya, yang menunjukkan bahwa memang ini bukanlah pencarian Tuhan versi Ibrahim, namun dialog ya antara Ibrahim dengan kaumnya di ayat 83. Nah, diperkuat lagi di surat Al-Anbiya ya, ayat 51 sampai 53 ya. Ini di sini dijelaskan memang terjadi dialog ya antara Ibrahim dan bapaknya ya dan kaumnya. Di Al-Anbiya ayat 51, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum Musa dan Harun, dan kami telah mengetahui dirinya, ya kan. Nah, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, tuh kan, jadi benar ya bahwa memang terjadi dialog. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Nah, di ayat 53 mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menjadi para penyembahnya, ya kan. Dan Ibrahim berkata, sungguh kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, disinilah ini jadi dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang menyembah benda-benda langit ya kan. Dakwah kaumnya kepada kaumnya. Dan untuk mempertegas lagi bahwa memang Nabi Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya adalah, kita buka lagi surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Di ayat 80-nya kaumnya membantah ya, kaumnya disebutkan lagi bahwa memang ada kaumnya. Kaumnya membantah. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Nah, di sini membuktikan lagi bahwa Ibrahim alaihissalam sedang berdialog dengan kaumnya, bukan sedang mencari Tuhan ya, bukan sedang mencari Tuhannya. Jadi mustahil jika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, karena memang
di ayat ini disebutkan bahwa itu adalah dialog antara Ibrahim dengan kaumnya dan ayahnya. Nah, untuk lebih mempertegas lagi, kita buka surat Al-An'am, masih Al-An'am ayat 77 ya. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia diberi petunjuk ya. Kemudian ketika melihat bulan terbit dan berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku, akan tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Nah, jika Ibrahim sedang mencari Tuhan, kok dia sudah bilang jika Tuhanku tidak memberi petunjuk? Ini menandakan pada saat ini Nabi Ibrahim sudah bertuhan, bukan sedang mencari Tuhan. Nah, kalau di sini disebut proses pencarian Tuhan, maka lucu dong kok jika proses pencarian Tuhan, namun Ibrahim sudah mengatakan, sungguh jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pastilah aku termasuk kaum yang sesat, ya kan? Jadi jelas sudah bahwa Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, namun sedang berdakwah kepada kaumnya ya. Dan satu lagi, si ibu juga mengatakan bahwa dalam Islam ada lambang bulan dan bintang ya. Kata dia, apakah itu menunjukkan bahwa umat Islam mengikuti kemusyrikan Ibrahim ya? Kita jawab lagi, namun sebelumnya kita simak dulu dialog si ibu dengan Ustadz Alif. Itu menuhankan Tuhan yang esa dan bukan menuhankan yang berbentuk sesuatu, apalagi manusia gitu kan ya. Saya Begitu, ini juga pertanya-tanya sih, kenapa kok lambang-lambang bendera Islam itu bintang sama bulan gitu Bang? Apa ngikutin mila Ibrahim ya? Nah ini lucu ya, kok menghubungkan bulan dan bintang di lambang-lambang yang kebetulan ada di dalam Islam, itu dunia Islam ya, dunia Muslim itu dengan mila Ibrahim ya, sama sekali tidak ada hubungannya ya. Lambang-lambang bulan dan bintang itu awal muncul pada Kekaisaran Ottoman ya. Itu lambang Kekaisaran Ottoman dikarenakan pada saat itu daerah kuasanya tuh membentang di mana-mana, dan dia memakai lambang-lambangnya sebagai daerah-daerah kekuasaannya, dan juga ada unsur politik ya, atau unsur militerisme, bahwa menunjukkan bahwa daerah itu sudah ditaklukkan oleh Ottoman gitu ya kan. Jadi itulah, jadi nggak ada hubungannya, dan Nabi Muhammad tidak pernah memakai lambang bulan dan bintang ya. Jika memang itu mila Ibrahim, tentu Nabi Muhammad akan memakai bulan dan bintang. Oke, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa dalam surat Al-An'am itu bukan pencarian Tuhan dari Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada umatnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Debat Suruh TV channel berikutnya di masa datang.